Di video selanjutnya aku akan melanjutkan perjalanan dari Poris Tangerang ini. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Medan, Sumatera Utara naik bis Sempati Star dengan perjalanan 3 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. What a wonderful world. What a wonderful world. Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini aku akan menuju ke Medan dari Poris Pelawat Tangerang. Ini sebenarnya aku baru aja sampai dari Malang tadi pagi sekitar jam setengah 7. Itu aku naik bisnya 27 Trans yang eksekutif kelas. Kalau kalian belum nonton videonya bisa klik di pojok kanan atas video kalian, di sini atau di sini. Dan sekarang ini aku persiapan mau berangkat ke Medan. Perjalanan dari Poris Tangerang ke Medan itu kurang lebih akan ditempuh dalam waktu 2-3 hari. Terakhir sih aku naik bis Sempati Star yang double decker itu sekitar 3 tahun lalu, 2019, itu perjalanannya 62 jam, berarti 3 hari 2 malam. Nah hari ini aku belum tahu nih dapat bisnya yang kayak gimana, karena Sempati Star itu bisnya nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi. Jadi ya kita sedapatnya aja nanti, nggak apa-apa. Yang penting perjalanan jauh lagi, dan aku perjalanan kali ini bener-bener PP. Jadi sampai di Medan tanggal 9 subuh rencananya. Jam 10 paginya tanggal 9 itu langsung balik lagi ke Pulau Jawa naik bis ALS. Jadi ini perjalanan yang luar biasa dan bakal capek banget. Dan ini kita udah startnya, badan udah nggak enak nih. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Dan teman-teman jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan ini. Oke, sekarang kita prepare. Ini aku mau mandi dulu karena dari kemarin belum mandi. Dari kemarin sore belum mandi, jadi masih pakai baju begini. Yaudah, kita sekarang mandi dulu. Habis itu kita lihat-lihat ada apa aja di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Yuk. Jadi sekarang jam 11 lewat 7 menit. Ini kondisi di Terminal Poris Pelawat Tangerang masih lumayan sepi. Ini ada bis-bis ke Madura. Ini ada Karina, ada Haryanto, dan ada Gunung Harta. Tadi ada 2 bisnya Pandawa 87 yang sleeper Dream Coach. Dan juga ada Pandawa 87 yang double decker dengan julukan Voyager. Itu bis yang spesial dan dia baru aja keluar mungkin sekitar 15 menitan tadi. Dan itu aku pengen banget sih naik bis itu. Ini ada bis Pandawa 87 lagi. Ini Herbie. Ini bis yang pernah aku naikin dari Jakarta ke Banyuwangi. Dan ini tadi pagi dia lagi ganti oli. Tuh, masih sih sekarang masih ganti oli. Ini harusnya dia udah pindah ke tempat keberangkatan atau ke depan sih, karena udah jamnya nih. Tapi sepertinya belum selesai proses pergantian olinya. Udah ditutup, udah selesai berarti. Dan bentar lagi dia akan pindah ke depan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ikut dia muter kali ya, isi solar. Karena kalau bis Pandawa 87 itu sebelum dia berangkat, dia harus ngefullin bahan bakarnya dulu. Jadi kita ikut yuk, isi bahan bakar. Setelah itu masuk ke tempat keberangkatan. Ini sambil kita nungguin jam 4 sore, ini kita gabut
Dan sekarang kita ikut bisnya Pandawa 87 Herbie. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin ada yang belum pernah lihat interiornya dari Pandawa 87 Herbie. Nih aku kasih lihat. Nih, dia kursinya pakai Aldila ya, dan dia motifnya mewah banget. Kemudian di sebelah sini toiletnya. Toiletnya ada di bagian bawah. Dan ini aku kurang sukanya, toilet bis UHD itu seperti ini nih. Coba dari sini. Tuh. Ini toilet ada di sebelah sini toiletnya. Jadi kalau mau buka toiletnya, kita harus agak nunduk begini. Nah, tuh begitu. Agak nunduk, terus buka dulu. Kalau udah dibuka, baru kita masuk. Tuh. Nah, dan ini mentok tuh kan. Kepala mentok banget. Jadi harus nunduk. Gitu. Ya seperti itulah kalau toiletnya bis UHD. Agak nggak praktis untuk akses keluar masuknya. Terus bis ini yang spesialnya tuh ada di bagian paling belakangnya. Yuk, kita ke belakang. Nih, bagian belakangnya. Di sini sebenarnya ada kayak minibar atau dispenser ya buat bikin kopi lah, coffee makernya sebelah sini. Cuma sekarang dipindahin ke sebelah sini, nih, dispensernya. Dulunya di sebelah sini. Nah, yang spesial tuh ada di bagian sini nih, smoking areanya. Ini kita buka ya. Up. Lah, lihat. Smoking areanya dia sofa. Tuh. Dan ini bisa muat sampai 5 orang. Dan dia walaupun smoking area, dia AC-nya tuh dingin banget. Tapi ini tempat paling enak sih, paling the best. Jadi spesialnya unit ini adalah sofa di bagian belakangnya. Mantap banget. Wih, kita sudah kembali lagi ke Terminal Poris. Ada NPM. Sama ajudan saya. Ajudan pribadi. Ajudan pribadi, mirip lagi. Oke, sekarang kita sudah di Terminal Poris Pelawat lagi. Terima kasih banget buat Pandawa 87 Herbie yang sudah mengikuti kegabutanku buat ikut muter tadi ngisi solar, dan sekarang sudah kembali lagi ke Terminal Poris Pelawat. Jadi sekarang ini aku mau cari tempat mandi dan pengen makan siang dulu. Was, makasih ya. Kita mau mandi dulu karena ini belum mandi dari kemarin sore, dari Malang belum mandi. Dan ini kita mau mandi, cari masjid mungkin ya di dekat sini, karena di Terminal Poris kamar mandinya agak kurang buat mandi ya, agak nggak enak buat mandi. Jadi kita mau cari tempat mandi dulu, mungkin di masjid-masjid sekalian sholat zuhur, makan siang, abis itu kita kembali lagi ke terminal ini. Yuk, sekarang kita keluar dulu dari terminal. Oke teman-teman, sekarang jam 1:30 siang. Ini aku baru aja selesai sholat dan juga mandi di sini, Masjid Raya Al Azom. Ini terletak di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Luar biasa masjidnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Terminal Poris Pelawat. Masih lama sih sebenarnya. Bis yang kita mau naikin tuh dia datangnya sekitar jam 4 sore. Masih ada waktu 2,5 jam lagi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita kembali lagi ke Terminal Poris Pelawat. Yuk. Oke, sebelum kita ke Terminal Poris Pelawat Tangerang, ini pasti teman-teman banyak yang nanya kalau aku bepergian jauh itu apa aja yang dibawa. Oke, jadi kita buka isi tas ya. Yang pertama, ini ada pakaian kotor. Ini karena baru aja mandi, jadi pakaian kotor dan juga alat mandi. Nih, ada Captain America. Ini isinya alat-alat mandi ya, standar lah, sabun, sikat gigi, terus buat giniin badan, apa sih, body wash gitu-gitulah, standar. Ini wajib dibawa karena kita pastinya harus mandi. Perjalanan ini 3 hari plus 3 hari ya, seminggu lah perjalanan, jadi harus bawa alat-alat mandi. Kemudian ini ada 2 buah Marvel putih. Ini isinya obat-obatan dan juga vitamin. Tuh isinya tuh, jadi vitamin, obat-obatan. Ini ada Vaporub juga kalau kedinginan. Terus ada sunscreen. Ini nggak kepake juga sih, jarang dipakai. Tapi ya bawa-bawa aja. Tuh, jadi ini istilahnya ya obat-obatan kita lah ini selama perjalanan. Ini wajib dibawa karena namanya perjalanan jauh, kita nggak tahu kondisi badan kita besok tuh bakal kayak gimana. Jadi harus di booster dengan obat-obatan dan juga vitamin. Kemudian ada Marvel hitam. Marvel hitam ini isinya kabel-kabel charger. Tuh.
Ini karena trip kali ini kita cuma modal HP doang, jadi cuma bawa charger ini yang USB 2.0, kemudian ada kabel charger Type-C. Dan ini colokannya AUK, dia ada 2 colokan, ada USB biasa dan juga ada Type-C gitu. Ini C to Lightning jadi kabelnya. Kemudian ada kabel buat ngecas jam Apple Watch. Udah, itu doang. Kalau bawa GoPro sih lebih banyak lagi perintilannya, mountingnya, terus chargerannya, dan GoPro-nya itu sendiri. Jadi karena kita kali ini ngetripnya cuma bawa HP doang, jadi peralatan yang dibawa dikit, cuma kabel-kabel HP dan juga jam. Udah gitu doang. Sisanya bawa uang, cash. Karena Sumatera itu kita kan nggak tahu ya, namanya Sumatera, kondisi jalan kayak gimana nanti, entah bisnya bermasalah atau enggak. Jadi kita siap sedia uang cash. Ini aku kali ini uang cashnya 500.000. Jadi buat makan segala macam. Ini kan Jakarta ke Medan itu kurang lebih berhentinya sekitar 13 kali. Itu sekali makan anggaplah 50.000. 13 kali 5 udah berapa? Kurang sih 500.000 sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah. Beberapa tempat makan nanti kita nggak makan, diet. Gitu. Oke, mungkin gitu aja ya. Simpel sih kalau laki-laki. Kalau cewek mungkin lebih ribet, mungkin sampai bawa koper 2 buat seminggu. Kalau laki-laki cuma bawa tas gini, baju 1 hari 1. Jadi total perjalanan 7 hari bawa baju 7, celana 4, celana dalam 7. Udah gitu doang. Sisanya nggak ada lagi sih. Jangan lupa identitas ya dibawa, karena kita nggak tahu kalau kita kenapa-napa kita bisa dikenalin. Oke, sekarang kita ke Terminal Poris Pelawat. Yuk. Sekarang kita sudah berada kembali di Terminal Poris Pelawat Tangerang, dan ini aku mau ke loketnya dulu untuk melunasi tiketnya. Ini jadi harga tiketnya itu Rp700.000 dari Poris Tangerang ke Medan Sumatera Utara. Jadi ini aku baru bayarnya 500.000 DP-nya, sisanya Rp200.000. Nah ini ya, pemberangkatannya hari ini, hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 16.00. Nomor bangkunya nomor 3, ini kalau nggak salah posisinya ada di belakang driver persis. Jadi sekarang aku mau ke loketnya dulu buat melunasi tiket ini, kurang 200.000 lagi, dan sekalian kita tanya, kita dapatnya bis yang kayak gimana. Oke, kita langsung ke loketnya Sempatistar, yuk. Nah, jadi untuk agen atau perwakilannya Sempatistar Terminal Poris ini ada di sebelah sini teman-teman. Nih, agennya ada di sini, dan untuk nomor HP-nya ada di sini. 0812 112 82977. Jadi buat teman-teman yang mau reservasi Sempatistar, ini jalurnya ya, Lampung sampai Banda Aceh Melaboh, bisa ke nomor ini. Nah, jadi kita sudah lapor ke agennya, dan ternyata nggak ada perubahan tiketnya. Tiketnya masih sama seperti ini, cuma dicoret-coret aja. Dan karena kemarin per tanggal 4 September tuh ada kenaikan BBM, jadi ongkosnya juga naik nih. Yang tadinya 700 jadi 750.000. Nah, nih sudah lunas 750.000 tiketnya dari Tangerang ke Medan. Dan ini agak nyebelin sih, tiketnya gini doang. Mana aku udah robek-robek lagi. Nih ada bisnya Juragan 99 Trans yang udah 2 kali aku naikin bis ini. Oke, jadi kita tunggu bisnya datang, dan ini udah ditulis plat nomornya tuh BL7552AA, dan aku belum tahu bisnya yang kayak gimana. Jadi kita tunggu kedatangan bisnya sekitar setengah jam lagi kalau nggak telat. Tapi pasti telat karena sekarang hari biasa, dan trafficnya itu kalau hari biasa jam pulang kantor pula itu pasti bakal parah banget. Jadi kemungkinan bakal telat. Ya paling sampai sini sekitar jam 5-an lah, 1,5 jam lagi. Jadi kita tunggu aja sampai bisa datang. Oke teman-teman, akhirnya datang juga bis yang akan kita naiki dari Poris ke Medan. Ini dia Sempatistar dengan nomornya BL7552AA. Ini adalah bis yang ternyata aku tadi tuh searching, bis ini adalah salah satu bis perintis dari Jakarta ke Medan yang dimiliki oleh Sempatistar. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat, itu bisnya dia menggunakan bodi Jetbus 3 HDD Voyager ya, bodi terbaru, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah rombakan yang dirombak di 99 body repair
Malang. Jadi bodi aslinya tuh kayak gini, masih Jetbus 1. Jadi salah satu bis yang bisa dibilang yaitu perintis dari Sempatistar waktu dulu dia merantau bisnya dari Medan ke Pulau Jawa atau ke Jakarta. Jadi kita mendapatkan unit yang legend dari Sempatistar. Ini aku bener-bener nggak ada ngincer-ngincer sama sekali. Jadi pure beli tiket dan bisnya datang pun aku nggak tahu itu bisnya yang mana. Dan akhirnya kita dapatnya yang ini. Oke, sekarang kita lihat lebih detail dari bis yang akan kita naiki. Yuk. Jadi ini dia bis yang akan kita naiki dan menjadi tempat singgahku selama 3 hari ke depan yang akan mengantarkanku dari Tangerang, dari Terminal Poris ke kota Medan, Sumatera Utara. Ya seperti yang tadi aku bilang, ini walaupun dia sekarang memakai bodi Jetbus 3 Voyager dengan selendang geprek di sini, tapi sebenarnya ini adalah bodi rombakan yang dirombak di karoseri 99 Body Repair Malang. Jadi dulunya ini dia berbodikan Jetbus 1 yang dirombak menjadi Jetbus 3 HDD. Seperti biasa kalau bis-bis Sumatera itu di bagian depannya ada tameng atau tralisnya. Dan tralisnya ini ada di bagian atas dan juga bawah. Fungsinya sebagai pelindung supaya nggak ada tangan-tangan jahil yang melempari dengan batu. Karena di Sumatera kan banyak kayak gitu ya, lempar-lempar batu atau sebutannya atlet lempar batu. Jadi ada tamengnya di atas dan juga di bawah. Dan untuk sasisnya, dia memakai sasis Mercedes-Benz 1626. Ini aku kurang tahu ya, ini 1626L atau 1626 biasa karena di sini panjang banget nih. Kayaknya sih 1626L ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dia sudah air suspension yang bisa dipastikan perjalanan kita memakai bis ini bakal nyaman banget. Semoga. Kalau unitnya terawat sih harusnya nyaman banget di bis ini. Harusnya perjalanan selama 3 hari ini bakal nyaman dengan bis ini. Tapi so far, ini aku lihat bodinya sih, bodinya lumayan terawat ya. Dengan perjalanan sekali jalan 3 hari, dengan kondisi bodi seperti ini ya, masih bagus lah. Lecet-lecetnya dikit, tapi plat nomor belakangnya sudah hilang. Nggak ada plat nomor belakangnya. Tapi yang penting suara mesinnya masih halus. Itu yang penting. Semoga selama perjalanan dari Jakarta ke Medan ini lancar-lancar aja. Bismillah. Oke, kemudian di bagian dalamnya kapasitas penumpangnya itu ada 36. Di bis ini juga ada smoking roomnya. Tuh. Dan juga ada toiletnya. Ya, harusnya dengan kapasitas penumpangnya 36 itu jarak antar kursinya lebar ya. Panjang maksudnya. Jadi leg roomnya tuh masih oke. Nanti kita coba masuk ke bagian dalam. Oke, ini kita sudah mau diberangkatkan ini dari Poris. Yuk, ajudan saya. Thank you ya. Thank you ya. Semoga senang. Iya. Mandi lu. Kabar baiknya, Mas. Wah, ini selalu baik ini. Lihat dari tampilannya tuh, baik banget tuh. Sempatistar tak pernah ingkar janji. Sampai tepat waktu. Oh iya, harus natural. Yoi, oke. Thank you ya. Oke, kita naik. Kita sudah di kursi kita nih. Bangkunya masing-masing. Dan lekrestnya, tasku taruh bawah lekrest. Ya seperti inilah tuh. Wis. Full penumpangnya mas? Alhamdulillah full. Oh. Mantap. Oke. Bang, duduk dulu bang. Oh oke. Dapat air nih ternyata. Oh maaf kiri. Wis. Ternyata kita dapat air dan juga roti teman-teman. Dulu nggak ada nih. 2 tahun lalu nggak dikasih gini-ginian. Sekarang dapat. Dan posisi kakinya ya begini ya. Tuh. Karena dia total 36 seat. Jadi begini deh. Di sini kita juga diberikan selimut. Dan ini selimutnya besar banget. Ini enak selimutnya. Wis. Bisa menghangatkan kita ketika malam nih teman-teman. Jam 16.30 akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Ya alhamdulillah ya Bapak Ibu Abang Om Tantenya ya kakakku.
Lek semuanya lah ya, Pak Tua, Mak Tuanya. Aneh. Ya selamat datang ya di Polres Pelawat Kota Tangerang menuju Kota Padang. Padang. Padang bos. Ke Padang sih. Aduh, malah ampun ini. Padang ngapain bos? Menuju Kota Medan ya sampai dengan Banda Aceh sana bang. Nah, ini coba saya tawarkan ya pada Bapak Ibu Abang Tante semua oleh-oleh dari Tanah Jawa kak. Nah ini udah dapat bonus bang satu. Iya. Bos. Satu aja bang. Oh mak. Butuh cepet. Mantap dulunya. Ayamnya di belakang. Ada yang iya, ini udah sewa. Iya, kalau kita bang. Ini nggak enaknya Sempatistar itu berangkatnya sore banget. Jadi ini kita ketemu sama jam pulang kantor. Dan luar biasa sih macetnya. Ini kita sampai Cikupa aja udah lebih dari 40 menit perjalanan dari Poris. Iya. Nggak ada. Oke, setelah 2 jam perjalanan dari Terminal Polres Pelawat Tangerang, akhirnya kita tiba juga di rumah makan Dharma Raya. Ini rumah makannya terletak sebelum Pelabuhan Merak, ya sekitar 10-15 menit sebelum Pelabuhan Merak. Dan rumah makan ini masih sama seperti rumah makan yang dulu aku tempati ketika naik bis Sempatistar yang double decker itu tahun 2019. Jadi awet banget di rumah makan ini. Oke, sekarang kita mau makan dulu ke dalam rumah makan Dharma Raya ini. Yuk, Teman-teman, jadi untuk makanannya ini prasmanan, ngambil di situ. Ada banyak pilihan lauknya, ayam goreng, ayam kari, ayam opor, ikan dan kawan-kawan. Tapi ini aku pilihnya ayam goreng, sayur asem dan juga sambal hijau. Minumnya es teh manis. Ini harganya Rp30.000. nah seingatku ya dulu ketika naik bis Sempatistar itu kita melakukan pemberhentian 11 atau 13 kali pemberhentian dari Jakarta sampai ke Medan. Dan setiap makannya itu kalian persiapkan uang 30 sampai dengan Rp50.000 setiap kali makan. Jadi untuk perjalanan Jakarta sampai ke Medan, ya siapinlah uang cash Rp500.000 untuk makan. Kita sudah selesai makan dan juga sudah sholat. Ini sekarang aku mau ke Indomart. Ini persis di sebelah rumah makannya itu ada Indomart. Jadi kita mau jajan buat persediaan selama 3 hari untuk aku dan juga kru yang bertugas di bis Sempatistar ini. Ayo kita jajan dulu. Jadi enaknya di rumah makannya Dharma Raya, tempat berhentinya Sempatistar itu deket banget sama Indomart dan juga ada ATM BCA-nya teman-teman. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan dari sini ke Pelabuhan Merak, itu kita bisa jajan dulu di sini. Jadi buat ngemil-ngemil di kapal nanti. Kita jajan dulu. Nah ini kita jajan. Banyak banget ternyata ya. Semoga cukup buat berapa hari. Kalau nggak cukup nanti jajan lagi. Setelah berhenti kurang lebih 30 menit, ini kita akhirnya disuruh untuk naik lagi semua penumpangnya. Dan ini nih, ini wajib aku minum. Kalau nggak minum ini badan tuh langsung drop banget kalau kecapean. Jadi wajib minum 2 ini. Oh, vitamin C sih yang penting. Oke, sekarang kita naik lagi, melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Merak. Sendiri ya? Nggak tahu. Sendiri ya, bang, nomor 2 tuh Lampung ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, para penumpang yang saya hormati. Saya dan pengurus penyeberangan Bapak Ibu sekalian, Merak Bakauheni khususnya Bu Sepatisar ya. Saya beserta kru menawarkan penawaran ini tidak ada paksaan ya. Mau naik kapal eksekutif apa naik kapal reguler ya. Kalau naik kapal eksekutif itu perjalanannya 1 jam. Ya, di dalam kapal semuanya gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya, kecuali kantin. Kalau naik kapal reguler itu perjalanannya kurang lebih 3 jam dan fasilitas di dalam kapal semuanya serba bayar. Akhirnya kita jadinya masuk ke dermaga eksekutif, naik kapal eksekutif setelah persetujuan yang alot dari para penumpang. Setelah perdebatan yang lumayan alot antara penumpang bagian depan yang pengen naik kapal eksekutif dan penumpang bagian belakang yang pengennya naik kapal reguler aja, akhirnya diputuskan untuk bis ini naik kapal eksekutif. Widih, bis jauh Jakarta Medan Aceh naiknya kapal eksekutif, luar biasa. Jadi gini, krunya ini berinisiatif untuk bikin gimana caranya bis ini naik ke kapal eksekutif. Sebenarnya nggak ada paksaan karena ini voting antara penumpang ya, 36 penumpang voting mau naik kapal eksekutif atau naik kapal yang reguler. Kalau kapal eksekutif kan kurang lebih penyeberangannya itu sekitar 1 jam 10 menit. Kalau yang reguler itu bisa 3 jam sampai dengan 4 jam. Belum antrinya di tengah laut. Jadi krunya ini ngasih pilihan ke penumpang. Kalau mau naik kapal eksekutif itu ada tambahan biaya Rp30.000. Kalau yang reguler itu nggak ada biaya tambahan karena sudah include di dalam tiket gitu teman-teman. Dan akhirnya setelah voting yang lumayan alot, tadi banyak perdebatan, udah reguler aja, nggak usah nambah uang lagi. Terus yang depan pengen udah eksekutif aja, biar kita di dalam gratis semuanya, udah nggak ada biaya tambahan kayak kamar, ruang VIP segala macam kan kalau kapal eksekutif tuh gratis ya. Dan akhirnya diputuskan untuk naik kapal eksekutif aja. Dan kita sekarang sudah berada di dermaga eksekutifnya. Di sebelah sana itu namanya Sosoro Mall. Sosoro Mall itu adalah kayak mall begitu. Ini adanya di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Di Bakauheni juga ada, tapi namanya bukan Sosoro Mall. Lupa aku apa namanya. Nah, kita antrinya di sebelah sini. Tuh, ini kita nggak cuma sendirian bis di sini, tapi di bagian depan juga ada 2 bis lain. Kalau nggak salah itu di depan ada Damri deh. Gitu. Ini baru pertama kali loh aku ngeliat bis Medan Aceh itu naik kapalnya yang eksekutif. Mungkin selama ini setelah melakukan voting seperti tadi banyak yang nggak setuju kali ya, karena kan gini, pikiran untuk naik bis itu sebenarnya mahal juga untuk di tempat makannya. Ini kan kita tiket 700.000, makannya itu yang nanti yang bakal mahal. Jadi mungkin penumpang lainnya itu mikir daripada 30.000-nya buat naik kapal, mending 30.000-nya buat makan. Tapi akhirnya karena tadi banyak banget penumpang yang lebih setuju untuk naik kapal eksekutif, jadinya yang nggak setuju akhirnya mau nggak mau ngalah juga. Karena kan by voting ya. Kalau voting, kalau yang benang yang banyak ya udah, yang sedikit ya harus ikut. Begitu teman-teman. Dan akhirnya kita naiknya kapal eksekutif. Dan kabar baiknya lagi adalah nanti kita akan mendapatkan kapalnya itu Portling 3. Kapal Portling 3 itu kalau nggak salah adalah kapal terbesar di penyeberangan Merak Bakauheni. Wah, ini sih bakal seru banget nih. Tapi karena video ini sudah terlalu panjang, jadi kita akan lanjut perjalanan naik Sempati Star dari Jakarta menuju ke Medan di video part kedua. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan kali ini dari Terminal Poris Pelawat sampai ke Pelabuhan Merak. Jangan lupa di-subscribe supaya nggak ketinggalan update-update perjalanan seru naik kendaraan umum khususnya bis. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!